Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, saudaraku. Ini hari Minggu, jangan lupa untuk datang beribadah di gereja lokalmu. Dukung gembalamu, support gerejamu, dan doakan selalu, ya. Biar jadi berkat, bawa banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Menangkan mereka semua, ya. Oke, saudaraku, kembali kita merenungkan bagaimana kita menjadi pribadi yang berkemenangan. Hari-hari hidup mematahkan manusia rohani kita untuk ditarik oleh dunia ini, saudaraku. Terutama pikiran kita. Ketika pikiran dihajar, manusia remuk, saudaraku. Karena pikiran adalah medan pertempuran seseorang untuk bisa merespon sesuatu. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 5, firman Tuhan berkata, kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran adalah battle atau pertempuran, medan pertempuran yang sangat berbahaya, saudaraku. Kalau pikiranmu dan pikiranku tidak benar-benar dikuasai atau kita tundukkan setiap saat sampai kita bisa memiliki pikiran dan perasaan Allah, pasti akan meleset. Karena peperangan terbesar yang kita alami sebagai orang percaya itu bukan di dunia luar, tetapi di pikiran kita. Di dalam pikiran kita itu peperangan yang sangat teramat besar, saudaraku, dan itu berlangsung setiap saat 24 jam 7 hari dalam hidup kita. Iblis tahu bahwa sebelum seseorang jatuh dalam dosa, pikirannya dulu yang dibidik, saudaraku. Pikirannya dulu yang dihajar, dikuasai oleh dusta iblis itu. Maka selalu saya mengingatkan bahwa pikiran dan perasaan Kristus itu memang harus benar-benar kita miliki, saudaraku. Senengin Bapa aja, senengin Bapa aja. Itu seperti kita sedang melepaskan rantai dosa dan kita memasang rantai Allah dalam hidup kita supaya kita dipasung di dalam Tuhan. Dipasung di dalam pikiran Kristus. Supaya aku supaya aku sampai kepada maunya Bapa. Maka Amsal 23 ayat 7 berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Artinya apa? Cara berpikir kita itu menentukan cara hidup kita. Jika pikiran kita dipenuhi dengan pikiran Kristus, dipenuhi dengan firman Allah, dipenuhi dengan pikiran Tuhan, dipenuhi dengan kebenaran, maka hidup kita akan penuh dengan kemenangan dan kemenangan. Artinya apa? Respon kita tepat, kita menang di hadapan Tuhan. Respon kita tidak salah, kita menang. Amin, saudaraku. Kita menghidupkan Kristus, kita di dalam kemenangan. Tapi jika pikiran kita dikuasai oleh dosa, maka kejatuhan hanya tinggal menunggu waktu, saudaraku. Benar, ini yang harus kita pahami dulu bahwa medan pertempuranku adalah di pikiranku. Paulus menyebutnya sebagai kubu. Dalam bahasa Yunani, kata kubu itu menggunakan arti yang boleh dikatakan benteng pertahanan atau tempat di mana musuh bersembunyi. Kubu dosa di dalam pikiran bisa berupa apa? Pola pikir yang negatif, saudaraku. Lihat apapun negatif, kebaikan orang dinilai negatif. Orang mau berbuat baik negatif. Tuhan pun berbuat baik dalam hidup kita sepanjang hidup kita. Tapi kalau pola pikir negatif masih ada dalam diri kita, kita bisa mencurigai Tuhan. Bahkan ketika firman Tuhan berkata, kamu mampu bangkit dari dosamu. Kamu adalah manusia yang harusnya berkemenangan di dalam Tuhan. Tapi kalau orang pola pikirnya negatif, dia bisa berkata, enggak, aku enggak bisa berubah. Aku udah kalah duluan. Kenapa? Karena pola pikir negatif. Dan biasanya memiliki kebohongan batin, saudaraku.
Tuhan sudah bosan dengan diriku. Mulai cari masalah sama Tuhan, cara salahin Tuhan. Tuhan gak sayang sama aku. Tuhan taruh aku di dalam jebakan-jebakan hidup yang sulit. Mulai nih, orang yang begini nih, pikirannya, kubunya mulai dihajar sama kuasa gelap. Dan biasanya kecanduan pikiran. Selalu membayangkan hal-hal yang jahat, iri, penuh hawa nafsu, kebencian, kedengkian, siasat-siasat buruk jatuhin orang lain, matiin bisnis orang, ngerusak nama baik orang. Itu semua itu kecanduan pikiran. Semua ini menjadi benteng yang akan menahan kebenaran Allah masuk di dalam hati dan pikiran kita, saudaraku. Hati-hati loh. Ini tidak ada orang kebal akan hal ini. Semua orang berpotensi, termasuk pengkhotbah dan pendeta, bahkan gembala sekalipun. Aktivis-aktivis semuanya. Maka hati-hati dengan pola pikir negatif. Jangan asumsi jelek gitu loh sama orang, saudaraku. Apalagi sama Tuhan. Keadaan kita buruk, seakan-akan lihat orang lebih baik, beruntung. Kita mulai, pola pikir kita negatif, kebohongan batin kita mulai muncul. Iya loh, Tuhan tidak memberkati pelayananku, tapi Tuhan memberkati pelayanan gereja lain. Coba, jahat gak saudaraku? Mulai kecanduan pikiran. Iyalah, ginilah, gitulah, mulai nilai orang. Mulai jahat, iyalah. Bisa kaya, iyalah. Bisa sukses, iyalah. Warisan kok begini, mulutnya mulai jahat. Mulai, gibahin orang, mulai. Itu yang membuat jadi benteng yang menahan kebenaran Allah itu masuk dalam hati kita. Maka dalam ayat ini dikatakan menawan. Artinya apa saudaraku? Menawan pikiran kepada Kristus. Artinya apa menawan ini? Menangkap tawanan perang. Artinya kita harus memperlakukan setiap pikiran yang tidak sesuai dengan firman itu sebagai musuh, saudaraku, bukan teman. Maka kita harus menawan itu semua. Saat pikiran negatif muncul, jangan dibiarkan. Segera tangkap dan tawan. Ganti dengan firman. Contohnya kalimat, aku orang yang gagal lah, tidak layak. Diganti, itu dibuang. Ganti dengan firman. Katakan seperti Roma 8:37. Aku lebih dari pemenang oleh Dia yang mengasihiku. Amin, saudaraku. Kita berkemenangan. Ketika pikiran kita berkata, aku tidak mungkin bisa berhenti atau lepas dari dosa ini. Ganti dengan firman. Kita katakan Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin, saudaraku. Menaklukkan pikiran itu berarti melatih cara berpikir, berperasaan otak kita, akal budi kita untuk tunduk kepada Kristus. Kan kita beriman kepada Kristus. Tunduk kepada Kristus bukan kepada emosi sesaat atau kepada keadaan yang kita lihat. Amin, saudaraku. Ya, karena kita harus memiliki prinsip hidup yang jelas, yaitu pikiran itu menentukan arah hati kita. Hati yang penuh damai dimulai dari pikiran yang benar. Hati yang penuh damai dimulai dari pikiran yang dikuasai oleh Kristus melalui Roh Kudus. Amin, saudaraku. Firman Tuhan berkata dalam Matius 15 ayat 19, dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencurian, dan sumpah palsu. Jadi boleh saya simpulkan begini, saudaraku. Pikiran yang tidak dijaga akan melahirkan dosa di dalam tindakan. Amin. Betul ya? Tetapi kalau pikiran yang dipenuhi oleh firman akan melahirkan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang suci dan yang penuh damai. Tidak pertengkaran. Maka bagaimana kita bisa mengalami itu semua? Yang pertama, isi firman tiap pagi pikiran kita. Itu tiap hari loh saya sampaikan. Duduk diam dekat kaki Tuhan. Renungkan ayat Tuhan dalam firman Tuhan. Kebetulan kalau di dalam Jemaat Rehoboth Semarang ada pastor message, ya, itu firman Tuhan. Sering saya ambil dari kebenaran firman Tuhan. Baca, renungkan. Baca firman, buka satu pasal paling tidak satu hari. Berdoa kepada Tuhan.
Minim 30 menit lah dalam setiap hari, saudaraku. Lebih baik. Katakan kepada Tuhan, aku serahkan pikiranku, kekhawatiranku, kuduskan aku Tuhan. Aku tidak mau terbelenggu dengan ketakutan, kebencian, kejahatan, atau apapun. Kubu-kubu musuh harus kubongkar dan kumenangkan bersama dengan Engkau. Jauhi, saudaraku, semua pencemaran pikiran. Film-film yang gak benar, lagu-lagu yang tidak membangun, percakapan dengan sahabat teman yang tidak membangun. Sudah, itu pintu masuk musuh, saudaraku. Kumpulan-kumpulanmu itu loh, dilihat. Kumpulannya orang dunia yang gak benar. Terus mau gimana kamu mau berkemenangan mengalahkan kubu musuh yang ada di pikiran kita? Gak bisa, kumpulannya toksik, ngomongin orang terus. Kita gak akan pernah bisa berkemenangan. Pagi baca firman, siang kumpul orang toksik. Terus mau gimana, saudaraku? Kumpulannya gibahin orang, terus gibahin, jelekin orang. Nanti Anda beranjak dari tempat itu, Anda yang dijelekin. Terus mau gimana? Ketika Anda dengar Anda dijelekin, hatimu panas. Hatimu panas, Anda masuk. Itu pintu masuk musuh, yang saya selalu katakan. Pintu masuk musuh, makanya hindari sumber pencemaran pikiran kita. Kalau itu lingkungan yang masih bisa di skip dong. Gak usah berteman sama orang-orang begitu, gak apa-apa kok. Tapi kalau keluargaku gimana, pastor? Ini keluarga intiku. Lah itu battle bener itu. Itu harus didoakan, Anda harus benar-benar jadi terang dan garam di situ. Tapi kalau orang luar, why not tinggalkan dong, saudaraku. Persahabatan, kumpulan-kumpulan yang gak bener, tinggalin dong. Kenapa kamu gak berani tinggalin buat Tuhan? Supaya kamu jadi dupa wangi buat Tuhan. Maka ucapkan firman itu tiap pagi dengan keras. Perkatakan, nyala iblis dalam hidupku. Amin, saudaraku. Ya, supaya kuasa Tuhan itu benar-benar kita manifestkan dalam diri kita. Aku mau menang, aku mau nyenengin Bapakku. Elohim Yahweh segalanya dalam hidupku. Ya, bayangin ya, kalau pikiran kita itu seperti sebuah taman, saudaraku. Kalau dibiarkan rumput liar itu, pikiran dosa, pikiran jahat itu tumbuh cepat loh. Betul gak? Tapi kalau setiap hari kita rawat dengan firman, taman itu akan indah. Dan taman itu akan menghasilkan buah roh. Maka ingat ya, Tuhan ingin pikiranmu jadi taman yang ditanami kebenaran, bukan penjara penuh dengan kebencian, kedengkian, kecemasan, dan kekhawatiran. Maka pagi hari ini, saudaraku, bangkitkan dirimu, bangkitkan gairahkan jiwamu, pikiranmu semua, berangkat ke gereja, nikmati hadirat Tuhan, merdekakan dirimu, dan jadilah seorang pemenang di dalam pikiran dan semua hal dalam hidupmu. Amin ya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan memberkati.